Bersama KPU Kabupaten Semarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman pemilih, jumpa lagi bersama saya Ahmad Mauludini, tuan rumah podcast di Data, Dialog Interaktif Data Pemilih KPU Kabupaten Semarang, satu-satunya podcast yang mengupas data pemilih. Baik, teman pemilih, di podcast di Data Season 2 ini kita sedikit merubah konsep ya. Kita jadi lebih interaktif ke depannya. Semoga juga kita bisa memberi banyak informasi kepada teman pemilih berkenaan dengan pemutakhiran data pemilih. Untuk mempersingkat waktu, teman pemilih, saat ini kita sudah kedatangan tamu yang sangat spesial. Beliau adalah Kordif Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Kabupaten Semarang, Bapak Muharrom. Halo Pak Muharrom, bagaimana kabarnya? Baik sekali Mas terima kasih Iya, atas undangannya. nggih. Ini edisi spesial ini, Piala Iya, Dunia. siap. Ya. Ini karena kita juga sedang Hmm, dalam merayakan Piala Dunia 2026 ya. gitu ya. Bisa disapa dulu Pak Muharram mungkin teman pemilih. Siang teman pemilih dimanapun berada. Baik, mungkin ini ya Pak Muharram ya, kita langsung saja ke tema kita. Yang kali ini kita mencoba mengupas mengenai evaluasi pemutahiran data pemilih berkelanjutan untuk triwulan 2. Tapi berarti juga mungkin juga kita perlu membahas triwulan 1 juga nggih. Triwulan 2 ini mungkin pertanyaan pertama buat Pak Muharram, mungkin bisa dijelaskan Pak kepada teman pemilih dari mungkin pakai bahasa bayi gitu kalau sekarang Iya, bahasa boleh. netizen itu nggih. Hmm, Pengawasan pemutahiran data pemilih itu mungkin seperti apa Pak? Apakah ada perbedaan dengan pengawasan di pemutahiran data pemilih yang biasa pemilihan dengan yang berkelanjutan ini? ya. Wah, pertanyaan yang bagus. Ini baru pertama, pertanyaannya sudah sangat kritis sekali ya. Jadi mungkin untuk teman-teman pemilih apa pemutakhiran data pemilih berkelanjutan itu eh, something yang new ya, karena ini baru dilakukan di beberapa tahun belakangan. Tentu ini program yang belum akrab di telinga oleh masyarakat secara umum, tapi yang jelas prinsipnya sama dengan pengawasan dalam pemutakhiran data pada saat masa tahapan. Barangkali yang membedakan barangkali karena sumber daya manusia kita ya, di PDBB ini kita hanya terbatas kan di konteks kabupaten, tidak hanya sampai di berbeda ketika pemutakhiran pada masa pemilu, Tidak kita ada sudah badan ad punya hoc struktur nggih. sampai di bawah kan, Iya, sampai nggih. kecamatan, sampai kelurahan. Praktis yang membedakan hanya itu, tapi secara prinsip kerja dan seterusnya hampir sama. Kita memastikan data pemilih ini tetap akurat, berkelanjutan seperti itu, Mas. Nggih, karena ini kan tadi juga disampaikan program baru nggih beberapa tahun belakangan mungkin masyarakat juga belum familiar Hmm. dengan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Menurut Pak Muharram sendiri ini arti pentingnya ada pemutakhiran data pemilih berkelanjutan itu seperti apa, Pak? Oh, penting sekali. Kalau dari perspektif Bawaslu ya, is not about number only. Tidak hanya soal jumlah, soal angka saja, berapa jumlah pemilih, tapi lebih dari itu sebenarnya eh, pemutakhiran data pemilih berkelanjutan itu memastikan akurasi data ini tetap berkelanjutan, sehingga kita tahu bahwa data penduduk itu kan sangat dinamis ya, naik turun meninggal, mati dan seterusnya, sehingga ini ke depan itu berpotensi akan menimbulkan banyak masalah. Nah, kalau sejak dini ada langkah preventif dengan cara pemutakhiran data yang berkelanjutan per 3 bulan, ini ke depan itu akan persoalan ini tidak akan berlarut-larut, sehingga bisa dipecahkan secara dini ke depan, sehingga pemutakhiran data ini tidak lagi menjadi hambatan. Jadi Hmm. kerja-kerja pengawas ataupun penyelenggara pemilu menjadi lebih mudah karena ini sudah disisir sejak dini, sehingga ini penting dan juga masyarakat bisa melaporkan juga kan berkaitan dengan itu. Iya, berarti ini kita biasanya kalau pemutakhiran data pemilih yang secara periodik ini karena kita
konsepnya sekarang continuous, jadi Hmm, kita bisa mulai mengurai sedikit demi sedikit nggih Pak, iya, nggih seperti benar itu benar. mungkin maksudnya nggih Pak ya, terkait data pemilih tadi, Hmm, mobilitas masyarakat yang sangat tinggi itu, jadi bisa sedikit terurai sedikit demi sedikit iya sesuai dengan, apa namanya, iya kondisi di masyarakat iya, gitu ya Pak ya, dicicil sehingga beban untuk ke depan menjadi lebih ringan lebih gitu. ringan gitu nggih. Nah ini, sementara ini kan, konsepnya adalah, di tingkat kabupaten kota, itu plenonya itu kan, 3 bulan sekali Hmm. atau triwulanan gitu ya, Pak. Apakah menurut Pak Muharram secara pribadi itu sudah efektif atau perlunya seperti apa gitu, Ya, Pak? kalau konteks pleno per 3 bulan itu menurut saya sepanjang yang sudah kita lakukan sudah sangat efektif. Apalagi KPU kan juga mengundang berbagai lintas sektoral ya, mulai dari partai politik termasuk instansi pemerintah ya yang berkaitan dengan pemutahiran data, sehingga ada masukan, kemudian kritik dan seterusnya, sehingga kualitas data kita menjadi lebih kualitas data pemilih itu menjadi lebih bagus dibandingkan apa yang tahun-tahun yang belakangan. Tapi penting juga tidak hanya pleno, tapi juga kegiatan-kegiatan lain, pemutahiran itu juga perlu dilakukan di konteks lapangan. Karena di lapangan itu juga menurut saya lebih bisa melihat data secara lebih real itu ya. Itu menurut pandangan saya seperti itu. Oke. Karena itu tadi, Pak, konsepnya triwulanan, Hmm. apakah di setiap triwulanan itu, Bawaslu punya strategi atau fokus khusus atau seperti apa, Pak? Terutama untuk triwulan 2 ini. Fokus kami ketika triwulan kedua itu memang lebih banyak berfokus pada pemilih baru karena masih banyak pengawasan yang kita lakukan di lapangan itu kita menemukan banyak pemilih baru yang belum terdaftar. Tapi lagi-lagi problemnya juga ini sangat eh, kompleks ya, terutama ketika kita belum mendapatkan evidence atau data dukung. Karena untuk pemilih baru kan butuh yang namanya KTP ya. Nah, kita kemarin Iya. tuh menemukan puluhan data pemilih baru dari sekolah, tapi ya karena evidence kita masih kurang sehingga perlu kerja keras lagi untuk bisa memasukkan data pemilih baru itu. Selain itu juga tentu data-data lain, data kematian, data pindah masuk dan seterusnya juga menjadi fokus kerja kami di triwulan kedua ini. Oke, jadi fokus ke terutama pemilih Hmm, baru, iya. pemilih apa kematian dan Hmm, juga pindah keluar masuk hmm, Kabupaten Semarang gitu ya hmm, Pak. Karena memang pindah masuk pun kita ikut mutakhirkan gitu, hmm, walaupun nanti misal mereka pindah lagi tapi tetap hmm. secara periodik tetap kita mutakhirkan begitu ya Pak. Dan juga diawasi dari Bawaslu. Nah, tadi kan juga disampaikan Pak Muharram, berkenaan dengan masa non tahapan ini kan tidak ada badan ad hoc atau Hmm, apa namanya, betul kepanjangan itu tangan betul. Bawaslu di tingkat kecamatan maupun desa. Nah, itu strateginya, atau teknis dan proses pengawasannya yang dilakukan Bawaslu itu, seperti apa, Pak? Apakah juga melibatkan masyarakat atau seperti apa? Nah, ini yang jadi satu kendala barangkali bukan cuma Bawaslu tapi KPU juga, keterbatasan SDM. Tapi itu tidak jadi salah satu hambatan. Kita tetap mengkoordinasikan dengan berbagai hal ya. Salah satunya berkoordinasi dengan instansi terkait ya. Kita kemarin juga sempat ke Monak, kemudian ke Dispermades, termasuk kita juga memiliki komunitas-komunitas pengawas ya. Iya. Ada 4 itu kita yang terus bergerak mengikuti dan juga bekerja sama dengan kami mengumpulkan data-data berkaitan dengan data pemilih sehingga kerja-kerja kita tetap bisa berjalan. Dukungan-dukungan dari masyarakat termasuk kita juga ada program konsolidasi demokrasi ya. Nah, dari konsolidasi demokrasi kita eh, apa menyambangi ke beberapa aspek komunitas termasuk partai politik, masyarakat dan seterusnya. Salah satu tujuannya juga itu menyaring pendapat ataupun berkaitan dengan data pemilih itu. Oh, jadi banyak melibatkan, baik elemen masyarakat, Nah, partai politik iya maupun, termasuk itu. beberapa Karena ini ya, Pak, ya? penting Mas, tanpa masyarakat kita tetap susah gitu, Nggih untuk nggih nggih. melakukan itu. Iya, kita di KPU juga, Hmm. tetap, mendorong partisipasi masyarakat itu juga agar, masyarakat mulai, sadar Hmm. ataupun, paham mengenai pemutahiran data pemilih sehingga bisa memberikan masukan, saran baik Hmm. ke
KPU secara langsung maupun ke Bawaslu begitu, Pak. Oh iya maaf ini Pak, tadi lupa menawarkan kopi, ini ada Oh ya, kopi biar kita lebih santai Pak sambil ngopi siap. dulu mungkin Nah, Pak. Izin teman pemilih ini untuk kita sambil mari ngopi biar lebih teman. santai. Pembahasan kita tetap hangat, tapi jangan sampai kopinya jadi dingin gitu ya, teman pemilih. Lanjut ya Pak Iya, Muharrem, kita ke pertanyaan selanjutnya. Eh, Mungkin boleh juga Pak disampaikan sedikit-sedikit beberapa mungkin temuan ataupun masukan yang sudah disampaikan ke KPU kepada teman pemilih berkenaan dengan pemutahiran data pemilih di triwulan 2 ini Pak. nah masukan yang perlu kami sampaikan itu loh. Karena kontribusi dari masyarakat itu kan penting berkaitan dengan data pemilih. Artinya KPU di sini ataupun Bawaslu kan tidak punya atau tidak bisa menjangkau ke seluruh kecamatan atau kelurahan ya. Maka dari itu kami memohon partisipasi dari masyarakat jika menemukan data ya pemilih, entah itu pemilih baru, data kematian, pindah masuk dan seterusnya bisa disampaikan oleh kanal-kanal resmi yang dikelola oleh KPU maupun Bawaslu. Itu apa mungkin kita juga berharap ya tadi sudah disampaikan teman pemilih untuk terus berpartisipasi menyampaikan ke kanal-kanal yang apa namanya resmi yang sesuai dari instansi masing-masing baik KPU maupun Bawaslu. Ini mungkin apa namanya ada nggak Pak catatan-catatan yang sepertinya masih ada yang perlu disampaikan kepada pemilih terutama untuk KPU mungkin ataupun untuk elemen masyarakat lainnya gitu. Mungkin berkaitan dengan pemutahiran data pemilih, beberapa catatan kami, mungkin sedikit flashback juga dari awal pelaksanaan Pelaksanaan. pemutahiran data pemilih berkelanjutan ya. Kami mencatat sejak DPT terakhir tahun 2024 sampai sekarang itu ya, per ini yang terakhir itu kemarin, itu kan terjadi lonjakan data sekitar 28.213 atau 3,49%. Tentu ini satu hal yang positif karena kami menilai dari triwulan kedua tahun 2025, triwulan ketiga 2025 memang terjadi lonjakan yang cukup signifikan di triwulan ketiga ya tahun 2025. Itu kisaran bulan Juli, eh, Agustus, September, Oktober. Kami menarik ini ya, data yang kami lihat ada lonjakan yang cukup besar dan ini mungkin potensinya trennya juga akan berlanjut ya. Mungkin di triwulan kedua ini tidak banyak data ya. Tapi mungkin kami menilai di triwulan ketiga nanti di bulan apa namanya September. Agustus, September, Oktober itu akan terjadi lonjakan data yang banyak. Kenapa ini bisa terjadi? Kami menganalisa itu yang pertama mungkin terjadi sinkronisasi data dengan Dukcapil karena itu kan per semester ya. Iya, Jadi betul. ada data pembaruan data. Jadi kemungkinan di bulan yang akan datang ya setelah ini nanti akan ada terjadi lonjakan. Nah, kami melihat tren pertumbuhan yang kalau ini dipertahankan 3 sampai 4% gitu ya. Kemungkinan nanti data pemilih kita akan berada di kisaran 840 sampai 850 ribuan. Meskipun itu belum final karena data penduduk itu kan sifatnya sangat dinamis, tapi kira-kira kisi-kisinya seperti itu atau prediksinya. Dan semuanya itu bisa bisa apa ya berubah ya seiring dengan perkembangan data pemilih. Oke, karena mungkin tadi disampaikan bahwa di setelah triwulan 2 itu akan ada sinkronisasi data Dukcapil dengan eh, Kemendagri Iya gitu, terus betul. kemudian juga pasti datanya setelah itu disampaikan melalui KPU RI, dan nanti kita juga akan mendapatkan data tersebut hasil sinkronisasi antara data KPU dengan data Kemendagri tentunya apa namanya tadi yang disampaikan Pak Muharrem tren peningkatan itu sekitar 3 gitu Pak, Ya 3% sekitar itu 3 memang sampai 4%. belum final karena itu juga eh, apa namanya data-data penduduk yang sesuai dan dilaporkan ke Duscapil gitu ya Pak ya. Memang problem kependudukan itu kan juga masih banyak masyarakat juga yang mungkin belum menyampaikan updating datanya ke Betul. kependudukan.
mungkin ada yang sudah pindah tapi belum belum mengurus mengurus, KTP ataupun ada segala macam. saudara kerabat yang meninggal tapi tidak mengurus Hmm. akta kematian. Hmm, Jadi itu hal-hal itu juga turut berpengaruh ya Pak ya. berpengaruh Di sekali. samping memang eh, usia yang Ah, 17 yang belum 17 ah, menginjak 17 dan juga data-data lain yang bisa menambah jumlah data pemilih berkelanjutan itu. Mungkin ini Pak, kita juga di season ini kita juga membuka pertanyaan ini Pak dari ah, teman-teman yang turut menyaksikan podcast ini Pak. Nah, hmm. ini kita ada beberapa teman-teman dari sekretariat dari itu yang mungkin ada yang ingin bertanya. Mohon izin Pak bertanya. Aspek-aspek apa aja yang menjadi fokus pemeriksaan dalam uji petik data pemilih? Misalnya terkait pemilih yang tidak memenuhi syarat, pemilih ganda, atau pemilih fiktif. Terima kasih. Nah, itu aspek-aspek yang kami jadikan uji petik ya, berkaitan dengan tadi yang disebutkan, berkaitan dengan data ganda ya, data ganda, kemudian data kematian itu ya. Itu tentu kami lakukan ya sepanjang pengawasan pada PDBB, dan ketika kami data kami sampaikan kepada KPU melalui saran perbaikan dan imbauan gitu ya. Nah, tentu beberapa catatan yang menurut kami perlu kami sampaikan ke KPU itu terutama berkaitan dengan data kematian, Mas. Data kematian ya. Karena ya salah satu hal yang perlu kita apresiasi dari KPU itu eh, menggunakan surat keterangan dari kelurahan gitu ya bagi warga yang sudah meninggal. Tapi di ke depan bisa jadi ini akan jadi problem. Kenapa? Karena eh, di Dukcapil dalam menerbitkan akte kematian kan biasanya berdasarkan dari keluarga kan. Keluarga. Kalau keluarga nggak minta kan nggak dikasih. Nah, ini nanti akan terjadi irisan ke depan. Jadi ini satu problem yang menurut saya perlu diantisipasi oleh KPU, karena kekhawatiran saya itu akan terjadi loh, yang sudah dapat surat kematian lewat kelurahan tapi belum ada akte kematian nanti akan muncul lagi. Nah, ini satu problem yang menurut saya perlu dikoordinasikan lebih lanjut kepada KPU, kepada instansi yang terkait itu Mbak, mungkin dari kami. Oke, terima kasih Mbak Linda, pertanyaannya sangat luar biasa. Itu tadi juga belum sempat kami tanyakan itu pertanyaan berkenaan dengan apa namanya uji petik gitu ya Pak Muharram ya. Mungkin juga teman pemilih perlu lebih tahu lagi tuh Pak Muharram, apa mungkin bisa dijelaskan juga Pak Muharram uji petik itu yang seperti apa, mungkin biar teman pemilih Nah, juga lebih tahu. uji petik yang kami lakukan, kami itu turun ke lapangan dengan berdasarkan analisa data, tentu dari berbagai pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu. Kami juga melakukan konsolidasi data berdasarkan data yang juga didapat dari KPU dan memastikan bahwa data-data itu sudah dieksekusi atau belum. Dan selama ini sepanjang koordinasi dengan KPU, data yang kami sampaikan untuk dijadikan saran perbaikan sudah ditindaklanjuti oleh teman-teman dari KPU. Sehingga otomatis ya selama ini sudah berjalan cukup efektif gitu. Itu mekanisme door to door juga atau seperti apa Pak? Iya, termasuk door to door. Karena keterbatasan SDM, kami lebih banyak polanya ya, kami lebih top down itu ya. Jadi lebih banyak berkoordinasi dengan instansi terkait, dari instansi tersebut bisa membreakdown ke bawah. Tentu di sisi lain tetap bottom up kita lakukan dengan masing-masing jajaran kami di Bawaslu itu harus punya target per 3 bulan harus dapat minimal 3 data. Jadi per 1 bulan ada 1 data. Lalu kami kumpulkan dan kami sampaikan, kami analisa dan kemudian kami tindak lanjuti dengan memberikan saran perbaikan kepada KPU. Ya baik, jadi apa namanya Bawaslu juga terus melakukan pengawasan PDBB gitu ya, melalui salah satunya strateginya adalah uji petik itu ya Pak Muharram ya, yang jadi ujung tombak mungkin ya, karena memang tidak ada badan ad hoc sekarang gitu. Di KPU juga itu jadi salah satu kendala ya mungkin. Mungkin ada kendala lain Pak Muharram selain itu yang terus kendala yang kemudian diubah menjadi strategi seperti itu semacam tadi. Iya, kendala
mungkin yang paling kentara ya bagi kami Bawaslu itu soal keterbatasan akses, Mas. Dibandingkan KPU kan sangat mudah aksesnya itu ya. Kami kan kadang kesulitan, bahkan ada satu cerita kita pernah ke kecamatan, tapi karena mungkin ya banyak yang belum tahu program PDPP sehingga ketika kami meminta data memang harus berkoordinasi terlebih dulu dengan Dukcapil. Nah, ini salah satu kendala, tapi bagi kami lah ya, itu tidak jadi soal, sehingga ke depan kami juga berharap akan berkoordinasi dengan Dukcapil untuk bisa mengkonsolidasikan berkaitan dengan ini sehingga aspek-aspek yang di bawah bisa bersinergi ya, termasuk dengan banyak instansi lain, karena data pemilih itu kan beririsan dengan instansi lain ya. Saya ambil contoh misal soal data disabilitas itu kan harus berkoordinasi dengan Dinsos Sos, juga, ya. termasuk komunitas-komunitas juga yang mereka juga punya data atau punya kemampuan untuk memprediksi atau mengkalkulasi ini difabel yang apa dan seterusnya, itu kan mereka yang punya kualifikasi itu. Jadi itu mungkin yang bisa kami lakukan seperti itu. Oke. Itu juga bagus, Pak Mm-mm. Muharrem, berkenaan dengan tadi sempat disebut juga partisipasi masyarakat. Mungkin saya kembali ke situ ya, Pak. Eh, Partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan ataupun lapor gitu ke Nah, Bawaslu itu apakah sudah cukup nah, tinggi, Pak? Karena di KPU iya, sendiri ya kita nah, juga masih terkendala itu. Kita juga kita sudah berupaya, nah, salah nah, satunya juga dengan mulai betul, podcast betul. ini, tapi memang mungkin karena Nah, program baru tadi nah, disampaikan, terus juga pemilunya masih agak mm, lama, dianggap ini belum nah, menjadi prioritas gitu di nah, masyarakat. Kalau ya, di Bawaslu seperti apa, Pak? just to be honest, Cie. ini Pak, memang jarang sekali, bahkan sepanjang mulai awal itu ya PDPP kita hanya dapat beberapa saja. Kami mengira memang masyarakat belum cukup familiar ya dengan program ini. Bahkan di lapangan kadang-kadang ketika kita sama koordinasi dengan KPU sering ya Mas Agus itu ya, di lapangan ini ada apa kok tiba-tiba ke rumah pemilu kan masih panjang dan seterusnya. Nah, ini salah satu kendala yang menurut saya jalan keluarnya ya, way outnya itu harus ada sosialisasi yang masif ya. Karena Betul, betul. hal yang baru mungkin butuh adaptasi, butuh koordinasi. Tapi saya yakin ke depan kalau ini program ini sudah diketahui masyarakat dan sudah menjadi habit misal, nanti teman-teman pemilih bakal partisipasi pemilih lah ke depan itu akan cenderung lebih naik. Dan saya rasa tidak hanya di Kabupaten Semarang, bahkan mungkin di kabupaten kota lain pun merasakan hal yang sama. Makanya kami, salah satu yang bisa kami lakukan, kami ya ini lewat teman-teman lulusan dari Komunitas itu. P2 kami ya, atau komunitas. Kami punya 4, kami berupaya untuk menyampaikanlah, menyebarluaskan soal program ini ke tengah masyarakat. Nah, kalau masyarakat sudah tahu, ke depan lebih enak. Intinya ya sosialisasi yang masif ya. Ya, meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat itu ya, Pak Muharrem ya. Memang salah satunya juga kita inisiasi dengan program podcast ini agar masyarakat menjadi lebih tahu, lebih melek, dan terutama generasi-generasi muda yang ke depan menjadi tulang punggung Nah, bangsa betul, ini kan gitu betul, ya. betul. Apalagi generasi muda sekarang ini juga sudah pasti melek Oleh sosial media, teknologi. teknologi. Nah, melalui kanal-kanal seperti ini kita juga berupaya gitu sama-sama dari KPU, Bawaslu juga terus menambah pengetahuan, menggugah kesadaran masyarakat untuk bisa berpartisipasi gitu. Mungkin terakhir ini Pak, kalau boleh bertanya ini, mungkin Pak Muharrem misalnya berkenan memberikan skala gitu penilaian ke KPU dalam melaksanakan pemutahiran data pemilih berkelanjutan ini seperti apa, Pak? Ini Kuantifikasinya, nilai atau apa ini? nilai Angka atau apa boleh, ini? nggak apa-apa, atau Dari berapa narasi per gitu. berapa itu? Enggak, Kalau nggak berkenan enggak, ya nggak apa-apa. kalau Nanti, nilai saya takut ini. oh gitu ya. Tapi mungkin sedikit beberapa ya.
sepanjang yang kita lakukan, Nggih. KPU itu sangat terbuka sekali, sangat open sekali, bahkan berkaitan dengan sharing data yang diperlukan terhadap Bawaslu, termasuk koordinasi yang selama ini kita lakukan juga sangat baik sekali, welcome. Dan beberapa saran perbaikan yang kami sampaikan juga ditindaklanjuti secara cepat, akurat itu, sehingga praktis kinerja dari KPU juga kami apresiasi sangat baik sekali. Nah, kami berharap ke depan juga pola-pola koordinasi ini tetap dipertahankan ya, karena kita bukan musuh, Pak, ya, Mas ya. Kita bukan musuh, tapi kita punya wilayah kerja masing-masing sesuai dengan tupoksinya. Tapi yang pasti endingnya atau muaranya ya kita memastikan kualitas data pemilih ini bisa akurat dan bisa menjadi salah satu alat ya untuk pemutahiran data pemilih ini menjadi lebih maksimal ke depan. Terima kasih Pak Muharrem atas tadi jawabannya ya, apresiasinya berkenaan dengan pemutahiran dari KPU. Kita juga mengucapkan, saya mewakili KPU Semarang mungkin ya, walaupun sebagai host, atas masukan-masukannya, koordinasinya. Kita juga dalam melakukan koordinasi juga tidak terlalu yang harus rigid seperti itu ya. Kita juga membangun komunikasi lembaga yang baik. Kita juga apresiasi Bawaslu selama ini terus memberikan masukan, saran kepada KPU yang intinya adalah untuk meningkatkan akurasi data pemilih, baik yang sekarang ini kita laksanakan pemutahiran data pemilih berkelanjutan ataupun pemutahiran data pemilih di masa-masa pemilu. Gitu. Mungkin Pak Muharrem ada kata-kata penutup untuk teman pemilih bisa disampaikan? Kata-kata penutup. Mungkin apa pesan atau apa yang untuk teman pemilih bisa lebih tahu dan juga bisa lebih terdorong untuk berpartisipasi dalam pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Ya, pada teman-teman pemilih atau terutama pada masyarakat secara luas, kami mungkin dari KPU dan Bawaslu sangat mengharapkan kontribusi dari masyarakat untuk berperan aktif ya, dalam proses pelaksanaan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, karena dari daftar pemilih pemutahiran berkelanjutan ini yang mutakhir akurat itu akan berpengaruh pada konteks tahapan yang akan berlangsung yang akan datang, sehingga daftar pemilih ini menjadi salah satu fondasi yang sebenarnya punya multiple effect ya, berbagai hal. Kalau ini akurat dan berkualitas, ke depan insya Allah proses tahapan pemilu yang akan datang akan menjadi lebih berkualitas. Itu saja. Baik, terima kasih Pak Muharrem. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi dan kesediaan Pak Muharrem dalam mengisi podcast hari ini. Kami juga mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kekurangan kami Pak dalam menjamu Pak Muharrem. Kalau ada yang salah. Siap, sama-sama Pak. Kalau ada kata-kata kami yang kurang berkenan ataupun dalam menjamu Pak Muharrem kurang berkenan. Baik, demikian teman pemilih podcast kita pada kali ini season 2 ini di episode pertama. Kita juga mengharap teman pemilih tetap terus mengikuti podcast di KPU Kabupaten Semarang lainnya, dan kita berharap teman pemilih di Kabupaten Semarang semakin aktif terlibat baik dalam pemutahiran data pemilih berkelanjutan maupun dalam kegiatan-kegiatan KPU ataupun tahapan pemilu lainnya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.